نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون. اللهم إنا نستحضر روحانيتهم في هذا المجلس المبارك. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روح الشيخ العالم العلامة عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله يغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثاني في صفة أكله صلى الله عليه وآله وسلم وإدامه. ووصلنا إلى وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال النووي فيه أنه يستحب أن يحب المرء الدباء، وكذلك كل شيء كان يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. Masih tentang idam, lauk pauknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, yaitu wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala inna khayyatan, sesungguhnya khayyat yaitu penjahit, seorang penjahit da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang penjahit ya. Jangan disalah barisi penjahit jadi penjahat, salah. Itu salah baris ya. Kayak tahu kalau tersalah baris jadi kada nyaman. Karena dibaca rofa jadi nyaman, tapi kalau dibaca kasrah kada ada yang maunya maka itu tangguhan orang belajar di pondok dulu. Kenapa tahu nyaman dimakan? Karena dibarisi rofa. Coba kalau dibarisi kasrah
Jadi napa kada ada yang maunya. Nah, tapi malam ini kita alhamdulillah takabul hajat sesuai malam Ahad malam Ahad. Malam apa? Malam Selasa yang telah lewat. Hadis berkaitan dengan dubba, yaitu apa ngernya? Waluh. Maka malam ini insya Allah kita langsung menikmati waluh. Nah, ada orang nang, ya masya Allah, ya daripada hamba Allah yang banyak aja bisi waluh, tenang aja. Yang jelas malam ini kita cagar diwaluhi berataan. Naam, qala an Anas radhiyallahu. Jadi inna khayyatan, sesungguhnya seorang penjahit, da'a Rasulullah, mengundang akan Rasul sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, terhadap makanan, sana'ahu, yang ia membikinnya, mengulahkan makanan gasan Nabi. Jadi beristilah mengulahkan makanan bekiau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus makan aja bekiau. Tapi biasanya orang kita kan bekiau makanan sebelumnya baca doa dulu guru aja. Matutung baca doa manakib guru ya pulang. Pertamanya kan ada kesepakatan sekalinya matutung manakib anu burda sedikit guru ya pulang. Maju ini masya Allah. Sekalinya matutung makannya pulang napa nang disuruh wajib. Ala kulli hal kada apa itu biasa aja. Sana'u, qala Anas, lalu berkata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, fadhahabtu, lalu aku berangkat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasul. Karena Sayyidina Anas ini kan orang yang dekat dengan Rasul, jadi rancak dibawa oleh Rasul. Dan termasuk karena anak mulai lagi halus, karena anak sudah berkhidmat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila dzalika ta'am, kepada makanan yang tadi diulahkan, berangkat sidin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqarraba, lalu kemudian menyuguhkan ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, khubzan min syair, yaitu roti yang diulah dari gandum nang kasar. Roti yang terbuat dari gandum. Wa maraqan, dan kemudian maraq, kuah. Fihi, yang ada di dalam kuah itu dubba, waluh tadi. Kuah, kemudian entah masaknya waluh itu apa, apakah kayak kita sayur bening atau besantan, wallahu alam. Yang jelas kuahnya ada waluhnya. Wa qadidun, dan kemudian dendeng. Jadi qadid itu kalau bahasa kita dendeng. Dan di sini disebutkan lahmun mamluhun mujaffafun fisyamsi, yaitu daging yang diuyahi lalu kemudian mujaffafun, dikaringakan, fisyamsi, di matahari. Itu daging dendeng. Kalau biasanya daging yang diuyahi lalu kemudian dikaringakan terus dijamur supaya kawa awet lawas. Ini makanan yang memang bisa tahan lawas, tapi kada pakai bahan pengawet. Kalau ini lawas, tahan, kuat, tapi pakai bahan pengawet. Pengawetnya itu yang kada sehat. Makanya banyak tubuh kita ini sudah kena penyakit karena itu tadi makanan kita sadar kada sadar banyak mengandung bahan pengawet. Waqadid, dan dendeng tadi ya. Qala Anas, lalu berkata pulang Sayyidina Anas, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyaksikan akan Nabi, melihat akan Nabi, yatatabba'ud dubba, mencari-cari ad-dubba, yaitu waluh tadi itu. Hawalaik al-qas'ati, di sekitar qas'ah, piring nang ganal tadi itu. Kalau bahasa kita mangkok.
Jadi piring nang taganal itu ngarannya qas'ah. Kalau sohnon itu piring nang tahalus. Jadi Sayyidina Anas menyaksikan kayak apa Nabi makan. Disulungi tadi kan gangan waluh, lawan daging dendeng, lawan roti dari gandum. Ternyata Nabi lebih banyak memilih memakan kepada waluh tadi itu. Lalu apa ujar Sayyidina Anas? Falam azal, maka senantiasa aku uhibbud dubba, menyukai waluh, min yauma idin, dari hari aku melihat Nabi suka lawan waluh, maka mulai hari itu aku juga ketuju lawan waluh. Sebelumnya mungkin Sayyidina Anas ya biasalah ang ketuju benar kada, tapi ya semenjak melihat Rasulullah mencari-cari tadi ketika disuruh waluh mencari-cari, lalu mulai saat itulah aku pun ujar Sayyidina Anas suka lawan waluh. Maka malam hari ini pun kita dengan tahu hadis ini Rasulullah suka waluh, walaupun pada asalnya mungkin kurang suka lawan waluh, coba senangi, karena kan cinta itu butuh pengorbanan. Cinta kepada Rasulullah tapi kada mau berkorban hanya semata-mata untuk menyenangi waluh. Karena Rasulullah cinta suka lawan waluh, lalu kita cinta lawan waluh, masa berat. Sebelumnya kada ketuju lu makan waluh. Ya. Maka mulai malam ini karena disurungi waluh, walaupun kada ketuju makan. Entah iwaknya kena apa wallahualam. Hah? Ayam ba'acan. Nah ini nang mulai semangat pulang tuh. Allah, Masya Allah, panitia Masya Allah. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengkomentari mengenai hadis ini, fihi, maka padanya, itu pada hadis ini memberikan faedah annahu yustahabbu, bahwasanya dianjurkan, disunnahkan, ayyuhibbal mar'u, menyukai seseorang itu ad-dubba'a, akan waluh. Imam Nawawi pun memberikan komentar supaya apa? Setiap orang sebagaimana Rasul ketujuh lawan waluh, maka kita pun dianjurkan suka lawan waluh. Yustahabbu artinya Pak, disunnahkan, dianjurkan untuk supaya menyukai waluh. Kenapa? Wa kadzalika, demikian juga kulla syai'in, setiap sesuatu, kana yuhibbuhu, yang adalah menyukainya sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita pun menyukainya. Begitu kan, kalau kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada orang yang kita cintai, maka kita harus berkorban mengikuti, mengumpati orang yang kita cinta. Itu pengorbanan bagi orang yang hendak mencintai seseorang. Kalau kada mau berkorban, maka kena kada dicintainya. Setiap kali berjalanan kada mau keluar duit, di mana rasa pengorbanannya? Ya. Maka harus mau berkorban, karena cinta itu mahal, bukan murah. Untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah, maka kita harus mengorbankan ego kita, nafsu kita, dan apapun yang tidak sesuai, nang kada sesuai lawan apa pada diri Rasulullah, maka kita harus kalahkan. Dalam perkara yang seperti ini aja, yang kecil, masalah makanan kita, ya mungkin ada yang ketujuh hamburger, nang makanan ini nampak hamburger, apalagi spaghetti. Dan spaghetti itu ya mie juga, padahal cuma ngarannya aja spaghetti. Pizza Hut, apalagi Kentucky. Kentucky ini di pinggir jalan banyak banget sudah. Ada lagi. Ya. Mungkin hobinya ketujuan yang gitu, seperti kenakan weh ini kan kemakanannya masya Allah. Apa jurang tuh nang serba instan. Maka
mulai sekarang setelah kita tahu, kita belajar ternyata Rasulullah menyukai yang seperti ini, maka apapun yang kita tahu Rasulullah suka, kita berusaha untuk mengumpati apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan itu, hanya dengan sebatas yang kita bisa mampu untuk mengikuti, Rasul pun menjadi memperhatikan kepada kita, sehingga Rasul pun cinta kepada kita. Karena kalau cinta kalau dibalas rasanya kayak apa? Sakit kan? Cinta tak berbalas ya. Tapi kalau ketika kita mencintai orang yang kita suka dan beliau pun misalnya mencintai, maka Allah ini senangnya luar biasa. Maka sebagaimana perkataan Imam Nawawi, yustahabbu ayyuhibbal mar'u ad-dubba wa kadzalika kullu syai'in. Setiap sesuatu kana yuhibbuhu adalah ia menyukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu itu, hendaklah kita pun mencintai terhadap yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini ulama menyebutkan beberapa faedah. Wa fil hadis ada beberapa faedah. Yang pertama, annahu yusannu ijabatud dakwah. Disunnahkan mengabulkan undangan jikalau kita diundang. Disunnah. Jangan pilah-pilih. Ya, kalau misalnya diundang orang, giliran nang sugih mau undang hadir. Giliran nang kada mampu, wah ini jelas kada nyaman sudah makanannya. Maka kada boleh. Siapapun yang mengundang selama kita kada uzur, kawa menghadiri, maka hadir. Sebagaimana Rasulullah. Ini seorang penjahit yang mana di dalam kategori, di dalam fikih itu ada sebagian menyebutkan pekerjaan penjahit ini termasuk kelas bawah. Ya. Tapi ini kan kita kadang mengkategorikan penjahit itu sekelas kelas apa? Kelas bawah, sama aja sudah beratan. Tapi di dalam fikih itu ada istilah yang kafa'ah dalam masalah pernikahan, kafa'ah. Maka kalau seseorang yang penjahit, hendaklah kawin anaknya dengan penjahit dia. Itu kafa'ahnya. Kemudian wa in qallat ta'am, sekalipun makanan sedikit nang diundang tadi sedikit aja, ya kada apa-apa, hadiri aja. Mungkin hari ini dapat nang sedikit, siapa tahu esoknya dapat nang banyak pulang ada undangan. Ya kan kada terduga-duga nang rezeki itu. Au kanal mad'u syarifan wadda'idunahu, dan sekalipun orang yang diundang itu adalah yang mulia, sedangkan yang mengundang orang yang di bawah, tetap dianjurkan hadir. Orang yang mengundang misalnya ya mustawa tingkatannya di bawah sorong, maka jangan beralasan macam-macam. Rasulullah kada pernah menolak selama beliau bisa, walaupun orang yang mengundang itu orang yang bisa dia katakan miskin lah, maka beliau akan mengabulkannya. Nah, ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna kasbal khayyat laysa bi khabithah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kasbal khayyat, gawian penjahit itu bukan sesuatu yang buruk. Bahkan termasuk mungkin dikategorikan seandainya kada ada penjahit, apa yang kita pakai? Baju kita ini kan ulahan penjahit berataan. Alhamdulillah. Seandainya kada ada penjahit, kenapa kita menjahit serongan? Benar. Alhamdulillah, jahitan ada, tukang jahit ada, insyaallah. Ya. Maka kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menjahitkan pakaian kita. Kemudian lagi diantaranya wa mahabbatu ma yuhibbul mustafa wa muakalatul khadim. Dan kecintaan yaitu mencintai sesuatu yang mencintainya Rasulullah SAW. Dalam hadis tadi sudah disebutkan kan, kita dianjurkan mencintai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa muakalatil khadim, itu membawai makan pembantu. Misalnya kalau ada orang yang menggani di rumah, lalu kita diundang terus kita bawa, maka kita bawa juga makan. Jangan ikam di luar aja, jangan empat makan. Kayaknya mbak tentung hanya masuk. Jangan, sama-sama bawa ya, menghargai. Wajawazu akli syarif ta'am man dunahu, dan bolehnya memakan orang yang mulia akan makanan orang yang lebih rendah daripadanya. Ini juga faedah dari hadis tadi. Karena Nabi datang kepada secara kedudukan kan Rasulullah jauh di atas. Ini orang biasa, tapi Rasul tetap menghargai makannya. Min muhtarifin wa ghairi wa mazidi tawadhu'il mustafa, dan tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wa mulatafatu ashabihi wa jabru khawatirihim, dan kemudian bersikap lembutnya Rasul kepada sahabat-sahabat beliau, wa jabru khawatirihim, dan kemudian menghibur hati mereka. Karena dengan kita mengabulkan undangan orang yang mengundang kita, itu kan salah satu penghibur terhadap hatinya. Ketika kita datang senang orang yang mengundang itu, apalagi nyamah harap-harap datang misalnya, lalu kita kawa memang senang benar, luar biasa. Wa ta'ahuduhum bil maji, dan kemudian menjanjikan kepada mereka untuk datang limanazilihim, kepada rumah mereka. Ini faedah daripada hadis tadi itu ya. Summa qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Selanjutnya hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Adalah Rasul menyukai al halwa, yaitu makanan yang manis-manis, itu halwa. Wal asal, dan madu. Nah ini kalau dipraktekkan juga kena mungkin kapan-kapan ya. Pokoknya setiap apa yang ada di kita, kalau kita mau praktekkan. Kayak apa caranya? Wallahu alam. Kalau halawa insyaallah nyaman aja kau ulah, karena nang manis-manisan ini banyak aja nang kau diulah wadai. Kenapa wadai? Wadai nang betatak itu apa? Nang bab ceper kemudian betatak. Ya sejenis seperti itu ya. Karena halawa di sana itu yang model-model gitu, dan memang manis-manis. Tapi bagaimana yang ada di zaman Rasul? Ya wallah alam bentuknya. Cuman kalau yang di Arab sekarang ini memang manis-manis ya. Makanya hampir kebanyakan orang Arab itu kena penyakit gula, suker, karena makanannya memang manis-manis. Cuman satu sisi positifnya apa? Karena daerah mereka panas, jadi gula itu cepat terbakar. Nah, kalau kita di sini sudah dingin, kena gula pulang, minumnya es teh pulang. Nah, pada tambah beku darah. Seharusnya kan orang penyakit gula, menurut dokter itu harus banyak bergerak supaya terbakar. Ya. Orang bahari minumnya manis-manis juga, tapi mereka kepahumaan, mencangkul, jadi bepaluhan. Nah, orang wehini imbah minum manis, guringan berapa? Kenapa ada? Lalu jadi penyakit diabetes jadinya. Ala kulli hal, kita berdoa mudah-mudahan kita sehat bertahan, mengikuti apa yang dimakan Rasulullah, menjadikan obat buat kita bertahan insyaallah ya. Halawa ismu ta'amin ulija bi halawatin, itu makanan, nama satu makanan yang dicampur dengan manis-manisan. Mungkin dodol seperti itu juga manis. Apalagi wajib manis. Terus ya manis-manis sejenis itulah. Itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asal, asal ma'ruf, madu. Dan hampir semua orang ketujuh benar yang namanya madu. Ya. Kecuali orang-orang tertentu nang kada ketujuh lawan madu. Amun ini madu bujuran dan madu-madu nang itu lain lah, jangan salah paham kena. Ya. Ini madu memang madu nang dari tumbuh, dari apa? Dari hewan yang bernama lebah. Wakana, dan selanjutnya wakana ahabbar syarabi, dan adalah paling disukainya minuman, paling ahabba, paling disukai asyarab, itu minuman yang diminum, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al asal, yaitu adalah madu. Jadi maksudnya apa? Madu dicampur lawan banyu, karena madu itu kan kental. Lalu kalau untuk mencair di tubuh ini lambat, jadi supaya cepat mencair itu ditambah lawan banyu hangat. Atau diantara cara yang dianjurkan kalau kita minum madu, yaitu kalau minum madu jangan dituang sendok nang besi. Jadi sendoknya plastik atau sendok nang jenis selain besi, misalnya kayu sendoknya ataupun melamin misalnya. Lalu kemudian sebelum waktu ini, salah satu nang ulun dapat ijazah dari salah seorang guru, kalau meminum madu, yaitu ketika dituang di sendok, maka bacakan surah Alam Nashrah. Sudah di sendok baca Alam Nashrah, lalu kemudian ditaguk, dimasukkan ke muntung. Jangan langsung ditaguk, tapi dikumur-kumurakan dalam muntung dulu.
kayak kumur-kumur lah, tapi ini madu nang dikumur-kumur kan. Maka itu kuman-kuman yang ada di muntung pun akan matian. Setelah terasa mencair, bercampur lawan liur, sudah mencair, maka hanya ditaguk. Nah itu lebih cepat prosesnya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dan khasiatnya tentu lebih daripada langsung taguk madu itu. Apalagi madu Yaman kentalnya luar biasa pian. Itu kayak model gulali. Amun madu kita kan masih lumayan kayak banyu, masih cair aja, cepat aja. Tapi kalau madu Yaman harus seperti itu caranya. Nah, untuk di sini kata ulama apa? Minum. Jadi yang dimaksud dengan minuman madu itu memang madu dicampur banyu untuk supaya diminum. Lalu kemudian itulah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakana dan selanjutnya ahabbas syarab. Tadi yang pertama adalah paling disukai minuman oleh Rasul madu. Lalu di hadis ini pulang ahabbas syarab, paling disukai minuman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa? Al-laban, yaitu susu. Nah, digabungkan susu lawan madu. Tambahi pulang jahe, tambahi pulang intalo, maka jadilah STMJ. Susu, telur, madu, jahe. Segelas berapa? 15.000. Tapi itu campuran kita serongan. Kalau Rasulullah beliau madu campur banyu, kemudian laban yaitu susu murni. Lalu mana yang lebih afdal, minuman madu atau minuman susu? Di sini ulama khilaf mensikapi mengenai hadis ini. Nabi kan dua-duanya suka. Yang madu suka, yang susu pun suka. Lalu mana yang lebih afdal? Madukah atau susukah? Maka di sini ulama ada memberikan komentar. Wal labanu afdal minal asal. Ala maqalahu as-Subki. Berdasarkan pendapat Imam Subki, kata beliau laban itu lebih afdal, lebih utama. Di antaranya ketika Nabi diberikan tawaran minuman waktu Isra Mi'raj, maka beliau memilih susu. Wa qala ghairuhu, dan berkata selainnya, itu selain ulama, selain Imam Subki, al-asal adalah madu afdal, lebih utama. Maka bagaimana untuk mengumpulkan dua pendapat? Wa jumi'a, nah maka dikumpulkan bi annal labana afdal, bahwasanya minuman susu itu lebih utama min jihati tagaddi warrai, dari segi tagaddi yaitu memberikan rasa kenyang, warrai dan rasa puas minum. Untuk susu ya. Karena minuman susu ini adalah minuman yang memberikan rasa kenyang. Bayi biar kada diberi makani, ketika umur di bawah 2 tahun minum susu aja itu sudah kenyangnya, kada ada makan apa-apa. Ya. Wal asal, sedangkan madu afdal, lebih utama min haitsu umumil manafi', lebih utama dari segi keumuman manfaatnya. Kenapa? Karena obat. Seperti memberikan obat kasyifa, seperti memberikan penyembuhan linnas terhadap manusia, wal halawati, dan rasa manis. Susu pada dasarnya itu kada manis rasanya ya. Yang menjadi manis itu karena ditambahi gula biasanya. Kalau susu asli itu kada manis, bahkan kalau susu yang langsung diperah dari onta itu anyir rasanya itu ya. Kada kau minum amun kita. Karena apa jurang anyir tuh? Ganyir. Ganyir. Ya. Kada kau minum amun kita. Tapi kalau orang Arab ada nang orang Badui itu langsung dari ontanya menyusul langsung dipicik langsung diparah. Kita kada kawan mungkin ya. Makanya kita cak diproses dulu. Taib gahwa dulu. Al-Fatihah lima syail gahwatil bunniyah wa man syaribaha binniyah min salih sufiyah. Anna Allah taqashsham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bi jami' alayhi yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihatana wa buldanil islamiyah wa yuslih al-amal wan niyyah wal 'aqibah wad duriyah bi jahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syariba al-laban, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila syariba meminum al-laban itu susu, qala maka beliau berkata innalahu dasaman, sesungguhnya ada pada susu itu dasam itu lemak. Apa lemak ya? Ada yaitu tadi ganyir-ganyir itulah dari lemaknya susu itu tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yashrabul laban khalisan taratan, meminum susu khalisan murni, taratan kadang-kadang kada bercampur apa-apa, wa taratan dan kadang-kadang masyuban bercampur bil ma'il baridi dengan air yang dingin. Jadi dicampuri sedikit mungkin untuk menghilangkan tadi ke lemaknya itu tadi ya, atau menghilangkan keanyirannya itu. Alhamdulillah kita sudah macam-macam susu diproses, ada yang bubuk, ada yang cair, ada yang kental, macam-macam. Capnya pun macam-macam, ada cap nona, ada cap nini, ada ya. Subhanallah sudah. Nang bubuk ada juga. Bahkan saat ini nang paling payu susu beruang. Ini bujur juga susu beruang. Siapa nang kau memarah susu beruang sebenarnya? Bapak lawan beruang aja takutan orang, tapi dia padahal susu beruang. Cap. Ini termasuk iklan penipuan ya. Gambar iklannya naga, sekalinya susunya susu beruang. Di mana kaitan naga lawan beruang? Cuman itulah daya tarik cara orang mengulah orang penasaran. Iklan gitu harus mengulah orang penasaran. Kenapa? Padahal kan dipikir-pikir kan ada kaitannya. Tapi mungkin kalau dikait-kaitkan bisa ya. Inti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bilabanin, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza utiya apabila didatangkan susu, qala maka beliau bersabda barakatun, itu berkah. Berkah kata beliau. Berkah. Jadi kalau diunjuki susu berkah, barakah. Ya. Apa itu berkah? Itu ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan, itu berkah. Itu makna berkah ya. Ziyadatun fil khair, bertambah dalam kebaikan. Jadi dengan meminum susu memang ya kebaikan. Makanya kan di antara minuman yang kita kalau ditawari kada boleh ditolak adalah minuman susu. Walaupun sedikit minum susu. Kalau ditawari orang susu, minumkah bejape kan? Diminum habis. Kayak masuk ke KFC, orang berjual ayam, pelayannya bebinian, ketika hendak memesan ditakuni mau dada apa mau paha aja. Loh, orang hendak nukar ayam ditawari dada lon paha. Imbah itu mbak sulang bapak dada aja gin. Hendak di sini kah? Hendak dibawa ke rumah kah? Loh. Ini jadi bingung nang menukar ini, jadi bingung akhirnya ya. Makanya penjaga bebinian itu apa istilahnya? Maulah orang nang menukar ini jadi salah tingkah. Di antara daya tarik orang berjualan diandaklah bebinian. Apa istilahnya kalau dalam bahasa marketing itu? SPG. SPG itu kan rata-rata bebinian berataan. Tahu kepanjangan SPG itu apa? Oh ini Rahman tahu. Sales
promesen giril ya. Subhanallah, itu nang diandak nih tuh supaya apa? Nang kadah nak singgah tersinggah, nang kadah nak melihat jadi melelek, nang melelek akhirnya terlihati. Itu salah satu trik dalam orang berjualan memang. Bahari di pasar mana ada bebinian, jarang ada kalau bebinian berjualan. Kalaupun ada juga berjualan nang bebinian, dasar memang orang murni nang hendak berjualan berusaha. Wah ini lain sudah pian. Ke pasar tuh banyak ibu pajam aja mata Allah. Sambil beristighfar, astagfirullah. Karena nang berjualan anum-anum pulang Allah. Amun sudah tersinggah sampai kada tertukar berarti kuat beriman ben. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatamajja'u tamra bil laban. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yatamajja'u, yaitu apa? Yatamajja' ini kalau bahasa kita itu apa? Maimbayakan at-tamar, makan kurma bil laban dengan susu. Jadi sambil makan kurma lalu kemudian minum susu. Ada memadahkan kurma dicampur langsung lawan susu. Jadi kurma dihaluskan, ditumbuk, dilenyakkan, imbah itu dituangi banyu susu lalu diharu, itu namanya yatamajja'. Nah, lalu kita kadang-kadang di pondok, dulu lagi di pondok itu kada ada kurma, jarang kan ada kurma. Maka kita ulah gandum, gelapong, lalu kemudian ditambahi gula habang, tambahi lawan mentega, tambahi gula lalu diharu. Jadilah ngarannya asidah. Itu cara makannya berpalit gini aja. Karena model sejenis kayak dodol tapi lebih lembek. Jadi itu di pondok dulu kita. Karena hendak merasakan kayak apa kurma kan jarang bahari. Ya amun ini alhamdulillah banyak kurma sudah. Mulai nomor 1 sampai nang kurma hapak ada orang menjual sudah. Ya. Tinggal campur lawan susu diharu. Nah itu coba kena sekali-sekali pian di rumah. Kalau saya di sini mencoba, di sini kebanyakan orang nompat kan. Di rumah masing-masing coba campur lawan susu, tapi susunya yang susu manis. Susu nang kayak susu tadi beruang campur. Karena kurma sudah manis. Amun pian tambahi susu manis tambah manis, enak makannya. Apa jarang untuk menjelujuk. Tapi campur lawan kurma susu nang tawar. Kayak tadi susu beruang itu kan tawar, atau susu nang cair nang sudah encer nang banyu tapi kada manis diharu. Nah, kalau hendak tambahi mentega biar lebih jorok tuh gurih bisa tambahi. Tapi kalau Rasul cuma 2 macam, kurma lawan susu. Coba dulu kurma lawan susu. Kenapa sudah tahu harus kini, tinggal tambah aja pulang, berkreasi serongan, tambahin apa pulang mentega, kena tambahin talo pulang, tambahi gelapung pulang. Timbul jadi napa karena akhirnya bubur asura aja di Allah. Wa yusammihima, lalu menamai keduanya yaitu kurma lawan susu dinamai al-atyabaini. Atyabaini itu tasniyah daripada taibun. Jadi taibaini 2 nang bagus. Kurma lawan susu digabungkan ya. Subhanallah, apa yang dimakan Rasulullah itu selalu memberikan faedah. Nah, hanya saja kita harus betul-betul tahu cara nengkiapanya. Ya. Wa akala sallallahu alaihi wasallam at-tamra bizubadi wa kana yuhibbuhu. Dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan kurma bizubadi. Yaitu zubat ini kalau bahasa kita tuh apa? Sudah keju ya, karena keju itu kan dari susu yang difermentasi. Nah, cuman apakah kejunya Rasul yang dahulu itu sama keju ini? Wallahu a'lam. Cuman kalau diartikan ke bahasa kita, zubat itu adalah keju. Wa kana yuhibbuhu, dan adalah Rasul menyukai kepada makanan yang tadi kurma dicampur dengan zubat, dengan keju. Entah ini kayak apa caranya, wallahu alam ya. Belum pernah melihat kayak apa masyayikh. Tapi kalau di Arab memang keju itu termasuk makanan pokok mereka.
Jadi ada keju nang mumallah isanya yang dimasin rasanya. Ada keju nang perusahaan kan memang sudah ada. Keju crepe yang kita di sini. Kalau di sana ada kejunya segitiga. Ada nang betatak bekilunya berjual ada. Apa tuh ngarannya? Putih, warnanya putih tapi gonol. Jadi kita nukar kena setengah kilo atau seberapa seon misalnya kan sesuai kemampuan. Itu dicampur kena lawan roti dan rasanya itu masin, gurih. Nah, supaya manis ditambahi namanya halawa tahiniyah. Putih hijau warnanya dicampur, jadi ada apa jurang cita rasa asin lawan manis. Oh itu nikmat ya. Ulun terbayang jadinya makan itu, masya Allah. Ya. Tapi di sini kan ada itu apa ngarannya zubun apa jubun ya, jubun mumallah lawan tadi tahiniyah. Ada sempat berjualan di tempat nang diirigasi tuh Pak. Oleh-oleh haji dan umrah di situ sempat dulu ada, tapi jinya ada tapi payu sampai merusak sampai ke luar sak udah menukari. Jadi akhirnya kada laginya mendatangkan karena memang orang kita kada tahu dan kada terbiasa makan. Nah itu ada mungkin di daerah seperti di Jawa Barat, di Bogor ada, karena di puncak, daerah puncak itu kan banyak bubuhan Arab di situ nambah apa jurang baik liburan ke situ. Jadi toko-toko itu memang menyediakan gasan makanan orang-orang Arab sana. Nah di sini kita masih belum lagi. Tapi kalau baras, alhamdulillah sudah. Baras nang kayak orang Arab nang Ghana itu sudah ada di sini kan. Baras apa ngarannya? Basmati ada sudah. Dulu ngalih mencari basmati itu, wah ini alhamdulillah di sini juga ada. Akhirnya sekali-sekali dimasakkan juga itu basmati. Biar tahu barasnya panjang, kadang kayak baras kita. Itu gasan orang 10, kalau baras kita seliter gasan orang 10, kalau itu seliter bisa gasan orang 15 atau sampai 20 cukup. Karena memang kualitasnya berbeda ya. Insya Allah karena terasa jebratan apa-apa yang dimakan oleh Rasul kita akan coba ya. Semampu kita kayak apa kita berusaha untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Ihya, dan kemudian di dalam kitab Ihya annahu jaa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam kitab Ihya ma'ruf itu Imam Ghazali. Annahu jaa bahwasanya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Utsman datang kepada Rasul dengan apa? Bi faluzaj. Fa'akala minhu, lalu kemudian Rasul makan daripadanya. Falujaj ini adalah jenis nama bukan Arab ya. Yaitu makanan yang manis juga. Jadi karena ada dijelaskan apa itu falujaj ini, ucapannya tengah sedikit antara zal lawan jim. Kalau dalam balaghah itu ngarannya tanafurul huruf. Betate huruf nang makhrajnya beparakan jadi ngalih mau ucapakan. Za lawan jim faluzaj. Karena belajar di balaghah ada itu yang namanya tanafurul huruf lawan tanafurul kalimat ya. Lalu ujar Rasul imbahnya makan faluzaj tadi itu di sini disebutkan jenis daripada manis, makanan yang manis ya. Fa'akala minhu, lalu kemudian Rasul makan daripadanya. Waqala, dan bersabda, ma hadza ya Aba Abdullah. Lalu ujar sidin kepada Sayyidina Utsman tadi, ma hadza, apa ini? Napa nang ikan bawa nang ini? Ya Aba Abdullah. Nah, kewan kepada Sayyidina Utsman, Aba Abdullah. Faqala, lalu kemudian berkata Sayyidina Utsman, qala bi abi anta wa ummi. Ujar Sayyidina Utsman, demi abah pian. Misalnya kan kayak itu bahasa gitu apa? Bujuran lah Rasulullah. Tapi ini bahasa Arab, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibu engkau. Naj'alu samin. Nah, ini cara pembikinan falut. Kami membikin samin, minyak, wal asal madu fil burmati, dikumpulkan di dalam panci. Burmah itu panci tapi terbuat dari tanah. Apa bahasa gitu tuh? Kuantan. Nah, kuantan itu kan tanah, terbuat dari tanah, lalu tapi bisa gasan dipakai memasak. Karena bahari kan kada secanggih ini. Nah, terbuat dari tembikar atau tanah, burmah ngarannya kalau bahasa kita ya panci, cuman buat bahannya dari tanah. Wa nadauha 'ala nar, lalu kemudian kami andak di atas api.
hatta nuglihi, sampai mendidihnya. Jadi minyak lawan madu diandak di dalam panci, lalu kemudian dipanaskan sampai mendidih. Nagliyahu hatta nagliyahu, kemudian kami mendidihkannya. Summa na'khudhu mukhal hintati idza tuhinat, lalu kemudian kami mengambil intisari daripada hintah gandum. Jadi apa? Saripati dari gandum, idza tuhinat, kalau ini sudah ditumbuk. Lalu kemudian saripatinya atau apa jurang tuh biji yang sudah tersaring itu diambil, fanulkihi, lalu kemudian kami menaruhnya di dalam kidir tadi, dalam burmah tadi, dalam panci tadi itu. Di atas fanulkihi, lalu kemudian kami menaruhnya ala samini, di atas minyak samin, wal asal dan madu tadi, fil burmah, di dalam panci. Jadi kayak apa ini diolah, sudah dimasak, dipanasi minyak samin, madu lawan gandum tadi. Summa nasutuhu, lalu kemudian kami mengaduknya hatta yamduj, sehingga sampai masak. Fayati, lalu kemudian jadi datang ya kamataro, sebagaimana nang pian lihat jadi hari ini nang sekarang nang ulun bawa, itulah cara membikinnya. Makanya disebutkan orang yang pertama mengulah jenis seperti ini adalah Sayyidina Utsman. Entah makanan apa ini, karena mungkin bisa dipraktekkan juga. Praktekkan di rumah masing-masing, gak ada nanggasan di sini, gak ada. Rumah masing-masing. Mungkin ulun sendiri kan belum pernah ini. Minyak samin, lalu kemudian madu, lalu dipanaskan. Ini kan mungkin kadarnya seberapa, wallah alam. Yang sekiranya kada kering kalau dimasukkan. Lalu kemudian itu gandum masukkan, diharus sampai masak. Nah, kemudian jadilah ini tadi. Ya kalau tadi mungkin seperti yang tadi ulun sebutkan asidah, seperti itu. Asidah itu kan dari gandum, lalu kemudian kurma, kadada, lalu diganti dengan gula habang. Lalu kemudian mentega, imbah itu pulang dimasukkan. Diharuk sampai masak, imbah itu panas-panas, lalu disapi pulang di atasnya mentega. Jadi mencair menteganya, hanya diculik makan. Itu asidah namanya. Kalau di sini dinamai faluzaj, faluzaj. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mbahnya makan tadi, inna hadzal ta'ama thayyibun, sesungguhnya ini makanan thayyib, bagus. Wa dzakara hadhil qissah, dan menyebutkan ini cerita fil mawahib, di dalam kitab mawahib, an Abdullah bin Salam biwajhin akhar, dengan wajah yang lain atau dengan riwayat lain, ma'at tasmiyati, bersama dengan menamai hadzal ta'am. Tadi namanya adalah faludaj, tapi di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ngarannya adalah al-khabisa. Al-khabisa itu nama lainnya. Cuman caranya sama, ngarannya aja yang berbeda. Di riwayat lain ngarannya al-khabisa. Al-khabisa artinya apa? Makanan yang bercampur tadi, campur, itulah jadilah khabisa maknanya. Selanjutnya, wa kana ahabbat ta'ami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-laham wallahu a'lam. Ini lain pulang daging sudah. Karena meningkat kepada daging, ini kan terberat sedikit kalau daging. Kalau tadi nang lembut-lembut dulu, nah sekarang kayaknya nang akan datang nang berat-berat pulang daging. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita bertahlil malam ini untuk yang pertama almarhum Haji Anang Seman bin Haji Dampam, yang kedua Hajjah almarhumah Hajjah Johora binti Saleh, yang ketiga Haji Muhammad Masdar bin Haji Anang Seman, kemudian almarhumah Hajjah Masliyah binti Sahli, kemudian Muhammad Mukhtar bin Haji Anang Seman,
kemudian almarhum Ahmad Ridwan bin Haji Muhammad Masdar, kemudian Haji Samsuri bin Abdullah. Dan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita hadiahkan pahalanya untuk mereka, dan juga keluarga kita yang telah mendahului kita, semoga mereka semua mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kullinitun salih ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم